Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Semoga kabar kamu baik, selalu diberikan kesehatan, dan juga kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Pekerjaan kamu lancar, usaha kamu lancar, kegiatan-kegiatan kamu juga lancar semuanya, oke? Amin, ya. Baik, teman-teman, kali ini kita sudah sampai lagi di zodiak yang selanjutnya. Saya bakal ngebacain zodiak, saya bakal readingin kamu. Dan sekaligus memberikan pencerahan-pencerahan juga, advice yang mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran dan sekaligus bermanfaat buat kamu juga. Karena bagaimanapun juga, setiap orang perlu mengetahui atau paling tidak merasakan secara intuisi apa yang bakal terjadi atau hal-hal apa yang menjadi pesan kehidupan, pesan dari alam semesta, dalam hal ini pesan dari Tuhan, gitu kan. Karena senantiasa Tuhan itu memberikan pesan-pesan, sinyal-sinyal kepada kita semuanya melalui berbagai macam hal, terutama itu dirasakan oleh intuisi kamu atau indera keenam kamu. Tapi apabila kamu mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam melakukan itu, maka dari itu di sini, di video ini, di channel Damar Aji ini, saya berharap bisa membantu teman-teman untuk paling tidak mengetahui hal-hal yang memang harus diketahui. Oke, dan saya akan mencoba membacakan zodiak kamu. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ke-8, yaitu sudah sampai di zodiak Aquarius. Di mana Aquarius nanti saya akan bakal shuffle kartunya, ya. Aquarius untuk bulan Juni 2020. Oke. Jadi buat teman-teman yang ngerasa Aquarius, seperti biasa silahkan aja. Kamu boleh dengerin sampai selesai. Tidak Aquarius pun nggak masalah, seperti biasa juga. Siapa tahu kamu ada kepentingan dengan orang yang memang zodiaknya Aquarius. Paling tidak jadi kamu tahu, oke? Situasi dan kondisinya, mungkin karakternya, mungkin yang terjadi dan sebagainya. Karena apalagi kalau misalnya punya hubungan khusus dengan Aquarius, ya paling tidak jadi tahu. Oke teman-teman, seperti biasa kita shuffle. Dan saya perlu sampaikan juga bahwa pada saat membacakan atau membuat readingan seperti ini, kartu tarot ini sebagai medianya, ya, sebagai media. Nah, ini tidak sekedar menggunakan media kartu tarot saja, tapi sekaligus kita juga menarik energi. Oke, perlu saya sampaikan bahwa energi itu bersifat kekal, ya, dan adanya energi itu, energi seseorang atau manusia atau energi makhluk hidup, manusia khususnya, itu adalah ditimbulkan oleh pikiran dan juga perasaannya. Ya, jadi ditimbulkan oleh pikiran dan perasaannya. Energi itu tidak akan hilang, tapi dia hanya berubah-ubah, berpindah, berubah dan sebagainya, dan energi itu bersifat kekal, tidak hilang. Nah, maka dari itu energi manusia itu dihasilkan oleh salah satunya oleh pikiran dan juga perasaan. Maka dari itu disebutlah energi manusia itu berubah-ubah sesuai dengan pikiran dan juga perasaannya. Jadi ada beberapa teman-teman atau banyak teman-teman yang berkali-kali itu reading ke saya karena memang mereka sudah tahu bahwa energi manusia itu berubah-ubah. Artinya readingan pertama, konsultasi pertama bisa jadi berbeda dengan konsultasi yang kedua. Hasilnya bisa jadi berbeda. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Maka buat teman-teman yang pengen konsultasi, boleh silakan aja ya. Dan sudah banyak juga teman-teman yang konsultasi dan tidak hanya satu kali. Artinya mereka benar-benar kepengen tahu setiap kali perkembangannya apa, sehingga di situ ada semacam kelanjutan yang memang bisa dipahami, bisa diikuti, bisa dimengerti, gitu kan. Oke, kita keluarin 5 kartu seperti biasa. Dan nanti kita akan buka satu persatu. Langsung kita buka di kartu pertama, teman-teman. Untuk Aquarius bulan Juni tahun 2020. Jadi sekali lagi, bahwa saat saya menarik energi atau saat shuffle kartu, itu adalah sekaligus saya menarik energi untuk Aquarius secara umum. Ya, jadi ini bersifat general. Maka kalau general itu perlu diketahui, tidak semuanya itu bisa resonate. Hanya mungkin sebagian-sebagian saja, atau buat kamu yang memang satu frekuensi dengan video ini, satu frekuensi dengan saya juga. Oke, Seven of Cups.
Ini menunjukkan bahwa Aquarius untuk bulan Juni nanti akan dihadapkan dengan sebuah pilihan atau beberapa pilihan, dan kamu akan harus membuat sebuah keputusan yang benar-benar realistis dan masuk akal. Ya, jadi mungkin kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan, seperti halnya pilihan kerjaan, pilihan mungkin jodoh dan sebagainya, atau pilihan-pilihan bisnis kamu dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Kadang seseorang dihadapkan dengan pilihan dan semuanya itu terkesan menarik sekali. Di sini ada gambar-gambar perhiasan, ada kalung perhiasan, terus ada juga binatang terus kemudian ada lagi ular dan sebagainya. Nah, pilihan-pilihan itu terlihat menarik, kelihatan sangat menarik perhatian. Tapi di masing-masing pilihan tentunya ada konsekuensi. Maka kecerdasan emosional kamu harus juga benar-benar dilatih. Karena kecerdasan emosional kamu juga itu mendukung atas hasil apa yang kamu pilih. Jadi dalam pilihan ini kamu harus benar-benar menggunakan berpikir secara realistis, ya, bahwa semuanya menarik, tapi tidak semuanya itu bisa membawa kebaikan buat kamu. Jadi kamu harus pilih salah satu di antara sekian banyak yang kamu hadapi di dalam situasi memilih ini. Begitu ya buat Aquarius. Ini lebih ke kayak semacam ke pekerjaan, lebih ke situasi kehidupan kamu, ke pekerjaan kamu, yang berhubungan dengan finansial juga, berhubungan dengan baik tidaknya hidup kamu ke depan nanti. Oke, itu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua, kita lihat di sini ada Seven of Wands. Kalau tadi Seven of Cups, sekarang adalah Seven of Wands. Ada 7 tongkat. Ini nyambung dengan yang tadi sudah dibaca di pertama. Nyambungnya apa? Kalau tadi ada pilihan-pilihan, ya, yang kamu hadapi, dan di sini ada kompetisi. Jadi pada saat memilih pun kamu tidak sendiri. Artinya kamu juga dalam kondisi yang dihadapkan dengan sebuah kompetisi atau persaingan. Kalau ini kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan kehidupan kamu, berarti persaingan itu terjadi dan kamu harus bisa benar-benar menggunakan logika dan secara realistis memilih sesuatu yang tepat untuk kehidupan kamu. Nah, saran saya begini, ketika memilih, upayakan tidak hanya sekedar menggunakan logika, tapi juga gunakan kata hati kamu atau kata batin kamu atau mata batin kamu. Dengan kata lain, gunakan intuisi kamu. Jadi intuisi harus bekerja. Kadang-kadang ada orang yang memang intuisinya belum tajam, belum peka gitu kan. Tapi sebenarnya setiap orang punya intuisi dan itu bisa dilatih. Gitu kan. Nah, padahal seringkali kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus menggunakan intuisi, ya, sixth sense kita harus digunakan juga, dan memang sih tidak semua orang bisa menggunakan itu semua. Makanya saya berharap bahwa di video-video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman di dalam menentukan pilihan-pilihan atau paling tidak memberikan pencerahan atau gambaran-gambaran, clue atau cue kayak kata kunci gitu ya, kayak keywordnya seperti apa supaya kamu bisa memberikan pilihan yang baik. Oke, jadi di Seven of Wands ini adalah kamu nyambung ya dengan yang pertama, harus membuat pilihan yang realistis, tapi sekaligus ada kompetisi yang harus kamu hadapi, dan di situ kamu harus memunculkan keberanian kamu, ketetapan hati untuk memilih salah satu yang tepat. Dan saran saya tadi, pilihlah dengan yang realistis, tapi juga saat memilih gunakan intuisi kamu. Oke, gunakan mata batin kamu. Kartu ketiga ada Ace of Sword. Ada Ace of Sword. Di mana kartu pertama dari Sword ini pedang, jadi kartu pedang pertama ini bisa dibilang di situ kamu akan mengalami suatu kondisi di mana mentalitas kamu secara energi mental kamu akan bagus. Mental itu berasal dari kemampuan kamu berpikir, kekuatan kamu berpikir juga, maka itu akan berpengaruh ke mentalitas kamu juga. Artinya gini deh,
Bahwa saat memilih, saat menghadapi semuanya, saat kamu berhadapan dengan situasi yang sekarang ini mungkin agak sulit dan sebagainya, kamu harus benar-benar punya keberanian untuk menata kehidupan kamu ke depan, meningkatkan kualitas energi kamu sendiri, dan kemudian kamu akan bisa menemukan ketetapan hati, ya, ketetapan hati. Dan kemudian di sini kamu harus juga benar-benar punya rencana ke depan yang pasti. Jadi semuanya ini gini, teman-teman, secara singkat dari kartu 1, 2, dan 3 begini. Untuk Aquarius dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit untuk dipilih. Oke, maka gunakan pikiran-pikiran yang jernih untuk memilih supaya kamu bisa memilih hal yang realistis sesuai dengan apa yang kamu pengenkan dan itu baik untuk kehidupan kamu ke depan. Kartu kedua, ada persaingan di dalamnya, ya, ada persaingan di dalamnya. Dan ini bisa jadi sekali lagi berkaitan dengan kehidupan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, atau juga mungkin ada hubungannya dengan relasi dan rekan bisnis kamu juga. Sekali lagi yang kedua ada kompetisi, ya, ada kompetisi yang harus kamu hadapi. Itu saya review lagi ya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga di sini kamu harus meningkatkan energi mentalitas kamu, ya, supaya apa? Supaya apa yang kamu pilih itu benar-benar sesuai dengan harapan kamu dan pilihan itu tepat, maka sesuai dengan rencana kehidupan kamu ke depan nanti. Oke, itu kartu ke-3. Sekarang kita buka kartu ke-4. Ada di Empress ya, oke, sudah lihat? Oke. Nah, ketika kamu berhasil melampaui step 1, 2, dan 3, maka step keempat atau kartu keempat itu akan membawa ke dalam situasi kamu, ke dalam suatu kehidupan yang ternyata jauh lebih baik. Dari kelimpahan kamu, rezeki kamu, kesejahteraan kamu, finansial kamu juga itu akan lebih baik. Karena di sini digambarkan bahwa setelah kamu proses bekerja keras, berupaya keras, dan sebagainya tadi, di sini akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan berhubungan sekali dengan finansial, maka di situ ada kelimpahan rezeki, keuangan baik, gitu kan. Terus kesuburan kehidupan kamu akan lebih bagus dan juga kamu memiliki suatu pembaharuan yang bagus lagi. Jadi ibaratnya kehidupan kamu akan menjadi lebih baik, ya. Dan kalau untuk kamu yang sudah berkeluarga, untuk kamu yang sudah punya pasangan, di kartu ini kalian baik-baik saja, ya. Untuk yang sudah punya pasangan baik-baik saja, tinggal mengatur keuangan dengan baik, atur komunikasi dengan baik, atur segalanya dengan baik, ya, berkaitan dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu juga. Itu untuk yang sudah punya pasangan. Yang belum punya pasangan alias jomblo, nanti kita bukain kartu yang terakhir, oke? Kalau gitu langsung aja kita buka kartu yang terakhir. Ada Five of Pentacles, oke? Lihat, Five of Pentacles. Nah, teman-teman, khususnya buat Aquarius bulan Juni, di kartu kelima ini, khususnya buat kamu yang masih jomblo, sepertinya kamu mengalami sebuah penurunan semangat kamu menurun. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai turun sampai terus turun, jangan sampai terjadi, karena itu nggak bagus. Apalagi di sini saya melihat bahwa penurunan ini yang terjadi adalah lebih ke masalah spiritual. Nah, ini penting. Hal yang paling penting maksudnya untuk mendasari semua itu kan adalah spiritualitas seseorang. Kalau semakin bagus, maka kehidupan pun juga akan semakin bagus juga. Nah, di sini untuk kamu yang masih jomblo, masih single parents lah, atau masih jomblo lah, atau masih mungkin belum punya pasangan, atau bahkan baru putus dan sebagainya, ini diharapkan kamu jangan terus patah semangat. Justru di sini harus meningkatkan spiritualitas kamu supaya kamu lebih semangat lagi. Secara emosional juga kamu harus memiliki greget yang lebih bagus lagi. Karena kalau kamu terus-terusan merenung, murung, dan terpuruk di dalam lingkaran kejombloan kamu, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, ya kan? Maka dari itu kamu harus memperbaiki semuanya. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi lebih baik, gitu loh. Ini buat yang jomblo, gitu kan. Nah,
Tadi yang secara umum sudah saya bacakan di kartu 1, 2, dan 3. Oke, ini buat yang sudah punya pasangan, dan secara umum juga tadi saya katakan bahwa di sini di Empress ada kelimpahan. Tapi ini khusus yang terakhir adalah untuk jomblo. Sepertinya harus merubah energi kamu, menata energi kamu supaya lebih baik lagi. Karena dengan adanya energi yang lebih baik lagi, itu pun akan mempengaruhi kamu untuk lebih cepat dapat pasangan segala macam gitu loh. Ya, tapi kalau kamu semakin turun, energinya semakin turun, apalagi secara spiritual kamu menurun, maka justru akan menjauhkan kamu dari pasangan kamu. Gitu loh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk Aquarius bulan Juni 2020. Oh ya, teman-teman yang juga kepengen personal reading bersama saya, silakan aja. Kamu bisa hubungi WA yang ada di sini, atau di deskripsi juga boleh kamu lihat. Ya, di situ ada sudah tertera WA. Kamu boleh hubungin ke situ, dan tolong chatting dulu aja ya. Jadi kita nggak terima telepon langsung, nggak terima kecuali sudah punya janjian dan sudah diberikan jadwalnya, setelah deal, setelah fix baru telepon gitu ya. Tapi kalau misalnya masih belum, silahkan kamu chatting aja. Oh ya, teman-teman, pada saat kamu personal reading, kamu boleh menanyakan apa saja. Kamu bisa berkonsultasi tentang jodoh, asmara, rezeki kamu, mungkin hubungan percintaan kamu ketemu dengan seseorang, atau ada masalah-masalah atau konflik dengan pasangan kamu, silakan kamu bisa berkonsultasi langsung dengan saya, dan insya Allah saya akan membantu kamu semaksimal mungkin, karena kebetulan dan bersyukur juga bahwa banyak teman-teman yang sudah kebantu melalui personal reading juga. Bisa juga mengetahui bahwa apakah pasangan kamu benar-benar tulus mencintai kamu, apakah pasangan kamu benar-benar setia, ada orang ketiga atau tidak, dan sebagainya. Silahkan aja untuk bisa berkonsultasi atau kita reading juga. Kemudian saya juga memberikan beberapa layanan lain, seperti misalnya untuk memperbaiki energi, memperbaiki aura, ya kita juga melayani itu. Terus kemudian ada juga mungkin teman-teman yang ngerasa rezekinya tuh seret, ya bisa juga nanti kita bantu untuk membuka sumbatan-sumbatan energi, dan kita akan bahas secara luas energi itu apa dan bagaimana mengelolanya, bagaimana merilis atau membuangnya dan sebagainya. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kamu, karena saya yakin, saya tahu banyak teman-teman yang sedang membutuhkan hal itu. Dan saya kepengen ngucapin juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya, channel ini semakin berkembang, dan terima kasih buat teman-teman juga yang sudah terus mengikuti dengan setia channel Damar Aji, dan tanpa kalian tidak ada apa-apa ya. Ini adalah berkat kalian semuanya. I love you all. Terima kasih, saya Damar Aji, sampai jumpa.